Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Rohmah. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi kewirausahaan Islami. Oke, langsung aja. Yang pertama, pengertian kewirausahaan Islami. Kewirausahaan Islami yaitu kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan Islami. Yang pertama yaitu takwa, yang kedua halal, yang ketiga jangan berlebihan, keempat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelima menjaga nilai-nilai moralitas yang tinggi, keenam dapat dipercaya, kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, berpengetahuan luas. Selanjutnya yaitu prinsip dan etika bisnis. Prinsip dalam berbisnis yaitu kebenaran yang menjadi dasar dalam bertindak. Sebelum kita berbisnis ya tentunya kita harus memiliki prinsip yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam, yaitu diantaranya terdapat prinsip kenabian, prinsip yang sesuai dengan syariat, prinsip bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan atau yang didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip bisnis kebebasan. Itu kita bebas memilih untuk berbisnis apa, prinsip saling tolong menolong, prinsip kesetaraan dan lainnya. Jadi intinya sebelum kita berwirausaha kita harus memiliki prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu etika. Apa sih etika itu? Etika yaitu akhlak atau perilaku atau tindakan yang sesuai dengan moral-moral. Ketika kita ingin berbisnis atau berwirausaha, ya kita harus memiliki etika yang baik, etika yang sesuai dengan moral-moral. Apalagi kita ketika berbisnis kan berhubungan langsung dengan konsumen, jadi kita harus memiliki etika yang baik, attitude yang baik di hadapan konsumen. Contohnya etika itu yang pertama diantaranya etika memperdayakan, etika jual dan utang, etika pembayaran upah, terus etika kejujuran, etika jual beli. Jadi intinya etika itu sangat penting dalam berbisnis, apalagi kejujuran. Etika kejujuran itu sangat penting dalam bisnis. Kita harus jujur, harus sesuai apa adanya, sesuai apa yang kita jual, sesuai dengan kondisi barang kita seperti apa. Jangan sampai kita membohongi konsumen karena itu sangat tidak baik. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan bahwa beliau ketika berdagang pada saat itu beliau sangat amat jujur, beliau tidak pernah berbohong karena berbohong itu sangat tidak baik, bahkan sangat tidak disukai oleh Allah. Berbisnis dengan cara berbohong tentunya tidak mendapatkan barokah ketika kita berbisnis, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keridhaan dari Allah tentunya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Terus juga ketika kita berbisnis, kita jangan sampai menyembunyikan kecacatan dari produk kita dengan cara berbohong. Nggak boleh itu karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan etika yang diajarkan syariat Islam. Jadi intinya ketika kita berbisnis kita harus tahu etika apa yang kita harus lakukan ketika berbisnis. Jangan sampai merugikan orang lain dan juga merugikan kita. Selanjutnya yaitu hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang kaum Ansyar yang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahwa hal ini lebih baik bagi kamu karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhirat nanti. Tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal, yaitu fakir miskin yang benar-benar tidak mampu, tidak mempunyai sesuatu, utang yang tidak bisa terbayar,
dan penyakit yang membuat seseorang tak bisa berusaha. Dalam kisahnya pada saat itu kaum Ansor meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad justru menyuruh kepada kaum Ansor untuk mengumpulkan kayu-kayu agar mereka menjualnya. Karena Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang yang meminta-minta, sangat tidak menyukai orang yang meminta-minta. Dijelaskan pula dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberdayakan kaum Ansor dengan cara memberikan atau mendidik para kaum Ansor yang meminta-minta dengan cara selama 2 minggu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum Ansor untuk mengumpulkan kayu, lalu nanti mereka menjualnya. Jadi karena mereka dianggapnya masih mampu, maka Nabi Muhammad SAW pun menyuruh mereka untuk mengumpulkan kayu untuk menghasilkan uang dari hasil kerja keras mereka, dari hasil keringat mereka. Jangan sampai mereka hanya mampu meminta-minta saja, karena itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa, jangan sampai kita melakukan perbuatan ya meminta-minta. Cobalah kita untuk melakukan usaha dulu sebelum ya memang sangat-sangat tidak bisa gitu. Selanjutnya yaitu alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur dan tujuan saya ke depannya. Di zaman sekarang banyak sekali pembisnis, banyak sekali entrepreneur. Tentunya saya juga sangat ingin menjadi seorang entrepreneur, tapi untuk saat ini memang saya belum memiliki bisnis apapun. Tapi kedepannya saya ingin menjadi seorang entrepreneur, saya ingin membuka usaha saya sendiri, karena menurut saya berbisnis itu menyenangkan sepertinya, apalagi ketika kita dapat berbisnis melakukannya di rumah, tentunya sangat menyenangkan. Karena bekerja kepada orang lain itu tidak enak menurut saya, lebih baik membuka bisnis sendiri. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi dari saya, karena saya pun masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.